Udah. Ya, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat datang di Philip Morning Market Call edisi hari ini, hari Selasa, tanggal 14 Maret 2017. Sebelum kita mulai, sebelumnya kami ingin mengkonfirmasi terlebih dahulu apakah gambar dan suara dapat terlihat dan terdengar dengan jelas. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Bu Melisya atas konfirmasinya. Untuk sesi pertama akan dipandu bersama rekan saya, Pak Jasa Adi Mulya. Baik, selamat pagi Bapak dan Ibu. Hari ini kami memproyeksikan IHSG akan bergerak melemah di support level 5379 dan resistance level berada pada 5425. Market driver hari ini adalah investor mengantisipasi kenaikan suku bunga oleh The Fed yang sudah hampir pasti. Investor akan mencari petunjuk atau sinyal mengenai seberapa cepat The Fed berencana untuk mengetatkan kebijakan moneter di Amerika Serikat. Selain itu juga pada hari Kamis nanti Bank Sentral Jepang, Bank of Japan juga berencana melakukan pertemuan kebijakan dan diperkirakan juga akan mempertahankan suku bunga acuan dan juga kebijakan untuk mengontrol imbal hasil dari obligasi pemerintah Jepang. Minggu ini juga ada beberapa pertemuan bank sentral lainnya yang diperkirakan juga hasilnya akan mempertahankan suku bunga acuan. Bank-bank sentral tersebut diantaranya adalah Bank of England, Swiss National Bank, dan juga Bank Indonesia. Dari sisi politik, pemilu untuk mencari Perdana Menteri yang baru di Belanda akan berlangsung tanggal 15 Maret nanti. Ini dilakukan di tengah memburuknya hubungan diplomatik dengan Turki, dan juga yang menjadi perhatian di sini adalah kandidat yang anti Euro, Geert Wilders, yang berasal dari Partai Kebebasan atau Party of Freedom. Geert Wilders ini di minggu-minggu terakhir kelihatannya kehilangan momentum ya di beberapa polling, posisinya sudah mulai merosot. Namun partainya, Partai Freedom itu diperkirakan akan memperoleh perolehan suara terbesar untuk kursi di parlemen, sekitar 21 hingga 25 kursi. Jadi ini yang menjadi semacam concern bagi investor, mengingat pengalaman waktu di Brexit dan juga di beberapa dan juga di Amerika. Selain itu juga di Eropa akan berlangsung pertemuan Menteri-Menteri Keuangan negara anggota G20. Pertemuan ini akan terdiri dari serangkaian pertemuan-pertemuan teknis. Dari pasar energi, harga minyak mentah dunia masih mencatatkan penurunan. Untuk WTI masih berada di bawah $50 per barel. Sementara untuk jenis Brent sedikit di atas $50 per barel. Ini adalah dampak dari investor mengantisipasi rilis data bulanan OPEC hari ini yang akan memberikan gambaran mengenai kondisi terkini dari kebijakan atau status dari kebijakan untuk pemangkasan produksi yang dilakukan oleh negara-negara OPEC. Selain itu juga besoknya IEA di Amerika Serikat juga akan merilis laporan yang sama, tapi ini untuk lebih ke Amerika Serikatnya. Ya, sekarang kita memasuki stock news kita untuk hari ini, dibawakan oleh rekan saya, Tosca.
Untuk stok news hari ini Bapak Ibu, Ramayana pendapatan retailnya turun 7% di bulan Februari ini menjadi 421 miliar dari sebelumnya 453 miliar dikarenakan cuaca buruk yang terjadi di bulan Februari ini. Kan manajemennya mengatakan banjir dan juga hujan lebat ini menghambat sentimen beli dari customer dan juga pendistribusian barang-barang ke customer. HM Sampurna, HMSP menjajal strategi baru untuk mempromosikan rokok premiumnya. Di dalam bungkus di Samsung Special edisinya ada dua tang rokok di Samsung Super Premium yang dibungkus dengan bungkus emas. Blending strategi ini untuk makin mempromosikan produk premiumnya karena sebelumnya produk premium di Samsung ini lebih mahal 3.000 dari bungkus rokok yang biasa. Dengan adanya dua batang dicampurkan ke yang produk rokok yang biasa akan mencoba mengenalkan rasa yang lebih premium ke customer. Weton, Wika Beton tahun ini menargetkan kontrak baru sebesar 6,29 triliun, meningkat 4,8% dibanding tahun sebelumnya 6,01 triliun. Dari target kontrak baru ini 6,29 triliun ini 30%-nya akan digunakan untuk sektor energi yang akan digunakan untuk membangun power plant, pembangkit listrik, dan kilang minyak. TPIA, Chandra Asri Petrochemical, mencatatkan pertumbuhan yang signifikan. Laba bersihnya meningkat 1.041% atau lebih dari 10 kali lipat menjadi 300,1 juta US dollar. Laba bersih tahun sebelumnya hanya 26,3 juta US dollar. Kenaikan ini ditunjang oleh kenaikan pendapatannya yang meningkat 40% dan juga kenaikan volume sales-nya yang meningkat 64% dibanding tahun sebelumnya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Ya, tadi adalah sesi berita emiten yang disampaikan oleh rekan saya Tosca. Untuk selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Sebelumnya kami akan membahas sedikit mengenai IHSG pergerakan kemarin. Untuk Bapak Ibu sekalian dapat memasukkan pertanyaannya di kolom box yang tersedia untuk kemudian dapat kita bahas bersama-sama di sisi tanya jawab. Untuk IHSG sendiri kemarin juga mengalami rebound, namun tampaknya belum mampu mencapai level tertinggi hari tanggal 10, di mana di level 5415 opennya meskipun hari itu ditradingkan turun. Dan tampaknya IHSG masih akan cenderung tertahan dengan rentang 5380 hingga ke 5420 dan pergerakan cenderung sempit. Kalau kita lihat secara garis besarnya ini slope kemiringan kenaikan IHSG sudah mulai agak melandai, jadi mungkin untuk ke depannya, mungkin saya bicara time frame tidak dalam waktu dekat, mungkin sebulan 2 bulan ke depan akan berpeluang untuk terjadi koreksi, jadi mungkin bisa dipersiapkan untuk kejadian seperti itu. Ditambah lagi untuk musim laporan keuangan full year 2016 sudah hampir selesai, di mana ada memang emiten yang membukukan kinerja yang bagus, ada juga yang masih stagnan. Jadi secara overall masih belum ada perbaikan signifikan dibanding dengan tahun kemarin. Ya, kita akan memasuki sesi tanya jawab. Untuk pertanyaan pertama dari Bapak Bambang Heru untuk view Jasa Marga, Tram, dan Sritex atau Sril. Baik, kita akan bahas pertama saham Jasa Marga. Untuk Jasa Marga ini sedang memasuki fase bearish dari akhir bulan Februari lalu, di mana posisi tertinggi cukup tinggi di level hampir 5.000 di 4985, 4990, namun kemarin
terkoreksi. Kalau kita lihat dari indikator stokastik sudah ada di area oversold dan juga MACD sudah mulai ada konsolidasi. Namun kalau kita lihat arah pergerakannya masih cenderung ke bawah dan Bollinger Band juga membuka ke bawah tampaknya. Jadi kita masih menunggu konfirmasi ada pembalikan arah atau paling tidak sideways dulu di sisi jasa marga. Namun tampaknya support 4.400 cukup kuat. Seandainya ada pelemahan sampai ke level tersebut bisa dapat dimanfaatkan sebagai entry point bagi saham jasa marga. Di mana untuk long term sebenarnya saham ini cukup bagus. Dan satu lagi, jika seandainya level 44 ini kuat dan menjadi support berikutnya, maka kita lihat dalam tren menengah ini adalah bagus, di mana tidak membentuk new low dari saham jasa marga ini, di mana low sebelumnya ada di kisaran 3.900, lalu ada di 4.150, dan kemudian jika berhasil bertahan ada di level 44. Ini adalah membentuk tren higher low, dan ini adalah konfirmasi pembentukan uptrend kembali untuk jangka menengah dan panjangnya. Demikian untuk saham jasa marga. Lalu untuk Trump ini sudah mulai memasuki fase konsolidasi, jadi kami sarankan sih untuk spekulasi buy saja, tidak untuk di keep. Jadi cenderungnya akan di rentang 81 hingga 120 Pak. Jadi sekarang sudah ada di area resisten. Mungkin bisa tunggu sampai di area 81 jika ingin trade buy, tapi tidak untuk disimpan dalam jangka panjang di saham Trump ini karena sangat-sangat spekulatif. Berikutnya Sritex. Ya, untuk SRIL sudah mulai melambat dan tertahan di moving average 50 hari di kisaran 340. Jadi kalau kita lihat indikator stokastik maupun MACD masih ada terbuka peluang untuk pelemahan saham SRIL lebih lanjut. Namun karena sudah ada di area support, mudah-mudahan ke depannya cenderung melambat penurunannya dan bertahan di atas support MA 20 harinya. Jadi untuk beli kami belum sarankan di saham SRIL ini, masih wait and see dulu sampai ada pembalikan arah, karena kalau ada kenaikan drastis di saham SRIL ini nafasnya cukup panjang. Jadi untuk hari pertama kedua masih belum terlalu ketinggalan untuk trading di saham SRIL. Demikian Pak Bambang. Beralih ke Bapak Chandra Chang, untuk saham BJTM apakah sudah bisa beli? Kita BJTM tampaknya memang ada pembalikan arah Pak. Kemarin konsolidasi di rentang 545 hingga ke 560 dan kemarin ditarik menguat hingga menembus resisten MA 50 20 hari juga. Dan ini adalah sinyal bagus karena jika hari ini masih dibuka paling tidak di atas 570 opennya, 575, dan bergerak menguat hingga menembus 580 kembali, maka target berikutnya ada di kisaran Rp600 untuk saham BJTM ini. Kenaikan juga tampaknya didukung oleh indikator MACD maupun stokastik yang masih menunjukkan penguatan tren untuk menguat. Jadi kalau Bapak ingin buy, bisa coba buy jika hari ini menembus level 580. Ini masih bisa diikuti sampai ke level 600. Dan jika level 600 ini di break juga, maka ada peluang untuk menutup gap di rentang 614 hingga ke 630. Namun tampaknya untuk menuju ke sana akan disertai dengan adanya technical correction yang sehat. Tapi tetap peluang untuk menutup gap ini masih terbuka lebar Pak. Demikian. Berikutnya dari Bapak Abdul Roma untuk saham Astra, Bumi, dan Doit. Untuk ASII kemarin juga tampaknya memantul di area MA 50 hari dan hari ini butuh konfirmasi. Jika kembali menguat dan di atas 8270 maka ini bisa diikuti. Namun kalau kita lihat dari bentuk Bollinger Band ya yang sudah mulai merapat, mungkin kenaikannya akan cenderung tertahan di kisaran 8.400 secara teknikal. Jadi seandainya sampai ke 84, boleh dimanfaatkan untuk take profit terlebih dahulu di saham Astra International. Dan kemudian kita menantikan adanya koreksi dengan area support di kisaran 8150 kembali. Jadi rentangnya saat ini di 8150 hingga 8400.
Berikutnya untuk saham Bumi Resources. Untuk Bumi kemarin juga sudah mulai agak bergerak naik dan MACD sudah memberikan sinyal beli di sini, jadi bisa mulai diperhatikan saham Bumi, bisa mulai trading buy jika dia sudah bisa breakout level 325. Ini bisa diikuti kembali saham Bumi Resources. Ditambah juga ada berita bahwa kreditor atau CIC akan menjadi pemegang saham dominan di Bumi Resources, jadi mengendali, di mana kepentingan mereka adalah untuk mengembalikan uang yang mereka pinjamkan. Jadi seharusnya untuk ke depan akan bagus bagi operasional Bumi sendiri supaya dapat mengenerate profit dan mengembalikan utang-utang mereka. Lalu Doit. Untuk Doit masih dalam downtrend jangka pendeknya dan tampaknya akan menguji support di level 690 hingga 685. Perhatikan jika level support ini mampu bertahan seperti di periode sebelumnya, tampak MA20 ini cukup kuat. Jadi jika bisa bertahan di level 680 dan tekanan jual sudah mereda, bisa mulai kembali akumulasi secara gradual atau bertahap sambil menantikan adanya pemberian arah kembali di saham Doit. Demikian Pak Luroma. Beralih ke Ibu Alimi Nuribat untuk saham ISSP dan BJTM, apakah sudah bisa hold? Baik, untuk BJTM sudah kita bahas tadi, mungkin Ibu bisa mulai akumulasi di BJTM, apalagi jika hari ini sempat sampai ditarik lebih tinggi dari 582, 580, arahnya adalah ke 600 dan jangka pendek, dan jika 600 masih dijebol dengan kuat, maka peluang untuk gap di 615 hingga ke 630 menjadi terbuka lebar. Ibu jika sudah ada barang bisa di hold, kita lihat level 600-nya kuat, kalau tidak, kalau dia masih kuat 600 masih bisa di hold lagi sampai mendekati level area 630, kemudian bisa take profit. Lalu ISSP. Untuk ISSP ini baru hari pertama Ibu, jadi mungkin bisa coba ditunggu sampai hari ini. Seandainya hari ini masih ditutup menguat dengan candlenya tidak membentuk antena panjang, maka masih bisa di hold lagi untuk hari esok. Namun jika saya ada pemberian arah sampai ke level ketika mencapai level 235 hingga ke 240, maka bisa coba profit taking di area 235 hingga 240. Lalu Ibu Melisa Zilanda untuk SMBR, BNGH dan CK bisa entry di berapa dan target di berapa? Baik, kita lihat SMBR. Untuk SMBR dia baru breakout dari resisten 2500 kemarin. Ini perhatikan ada resisten cukup kuat di kisaran 2800. Perhatikan jika level ini di break 2800-nya, maka bisa diikuti. Jadi strateginya sekarang Ibu bisa mulai akumulasi namun bertahap atau gradual. Dan jika dia breakout 2800 bisa kembali menambah posisi di saham SMBR karena berpeluang untuk membentuk new high dan menembus level tertinggi sebelumnya di level Rp3.000. Untuk BNGA. Untuk BNGA juga dalam fase pemberian arah menjadi menguat kembali. Ada resisten di level 1075 Ibu. Jika level ini tidak mampu ditembus lebih lanjut, maka bisa coba profit taking. Namun jika level ini masih ditembus dengan kuat, maka masih bisa di hold karena peluang berikutnya menembus resisten di level 1150 sebagai area level tertinggi sebelumnya. Namun tadi perhatikan di level 1070 hingga 1075 jika ada mulai kehilangan tenaga di sana, maka bisa coba take profit terlebih dahulu. Namun jika tampak tekanan beli masih kuat, bisa diikuti sampai ke level 1140 hingga 1150. Lalu CK. Untuk CK kenaikan sudah cukup panjang dari harga 1350 sekarang sudah 1580, hampir 1600. Kalau kita tarik lebih jauh, ini ada area resisten di kisaran 1600 hingga ke 1680. Mungkin area tersebut dapat digunakan untuk profit taking di area 16
Oh, cukup jauh memang ya. Ini ada di area 1600 hingga ke 1680. Ya, ini area ini dapat digunakan untuk exit terlebih dahulu di saham CK dan menantikan adanya technical correction untuk kembali akumulasi. Ditambah lagi untuk indikator histogram MACD tampak tren kenaikan sudah mulai melemah, jadi mungkin tidak sampai ke 1650, mungkin di area 1625 bisa segera profit taking di saham CK ini, Bu. Lalu Bapak Gilang Ramadan untuk saham BBTN, Astra International dan RALS. Jika sudah ada barang Bapak hold atau exit minggu ini. Baik. BBTN. Untuk BBTN kemarin sebenarnya masih dalam fase uptrend, Pak. Kita lihat hari ini. Jika hari ini tidak mampu lebih tinggi dari 2170, maka mungkin bisa take profit terlebih dahulu karena kemarin candle merah ini kurang begitu bagus, padahal indikator stokastik maupun MACD menopang semua untuk kembali menguat hingga ke level 2200. Jadi perhatikan hari ini, jika mampu lebih tinggi dari level 2170 bisa di hold, namun jika tampaknya tertahan di bawah level tersebut bisa coba profit taking dulu untuk mengamankan keuntungan yang sudah diraih. Namun jika dia breakout atas masih bisa di hold sampai level target di level 2250 untuk profit taking. Berikutnya Astra International, tadi sudah dibahas, ada support di kisaran 8150 Pak, namun jika level 8150 ini bertahan, bisa coba di hold saja sampai kembali menguji level resisten 8400. Jika Bapak ada barang, maka mungkin bisa menambah posisi atau buy on weakness di kisaran 81 hingga 8150. Berikutnya RALS. RALS masih menantikan laporan keuangan full year-nya. Kalau kita lihat dari technical-nya tampaknya tertahan kemarin di level resisten di 1200. Mungkin bisa coba take profit dulu Pak. Kita menantikan apakah dia mampu bertahan di level 1160 atau jebol ke bawah. Kalau jebol ke bawah, kita akan menantikan level 1095 kembali sebagai area support dan untuk kembali entry point. Kemarin untuk target price kami yang terbaru ada di kisaran Rp1050 untuk Ramayana. Jadi mungkin area tersebut dapat dimanfaatkan untuk kembali akumulasi di saham Ramayana. Untuk Pak Rafis, Trump tadi sudah kita bahas. Lalu ada Bapak Edi Pratama untuk KBLI dan BJTM. BJTM sudah kita bahas tadi. Dan mungkin Bapak jika belum ada barang bisa masih ikut kereta BJTM untuk menguji resisten di level Rp600 Pak dalam waktu dekat. Lalu KBLI jika Bapak ada barang mungkin bisa sell on stand Pak, karena ini tampaknya sudah mulai koreksi dan kita lihat seperti saham Sril dan Trump sebelumnya, jika kenaikan drastis maka potensi penurunan juga akan cukup dalam. Kalau kita tarik Fibonacci-nya, ya dia ada peluang untuk menguji support pertama di level 410, lalu berikutnya ada di kisaran di 390 kira-kira untuk support kedua di saham KBLI. Jadi masih jika belum ada barang tunggu saja sampai sudah mulai fase konsolidasi, namun jika Bapak ada barang bisa sell on terlebih dahulu di saham KBLI-nya. Lalu Bapak Tommy Yandri untuk BRPT. Kemarin anak usaha BRPT itu TPIA baru saja merilis laporan keuangan yang mana bagus sekali, di mana labanya melonjak lebih dari 1000%. Itu juga ditopang oleh top line yang bagus karena penjualan meningkat sekitar 60%. Ini TPIA-nya baik dan seharusnya akan bisa dikonsolidasikan ke laporan keuangan BRPT. Jadi secara fundamental ini BRPT masih bagus. Ditambah untuk kenaikan, sebenarnya BRPT baru mulai bergerak pada awal tahun lalu dari harga 130-an, sekarang sudah level 2000-an, dan ini secara PE PBV juga masih cukup atraktif. Kalau kita lihat dari derajat kemiringan kenaikannya, ini sudah agak berubah kemarin sejak bulan Agustus hingga Februari 2017, ini yang saya gambarkan di merah, namun sekarang sudah
semakin curam kenaikannya. Kita gambarkan di sini kurang lebih seperti ini tingkat kemiringannya. Nah, tingkat kemiringan yang curam ini juga menyimpan risiko koreksi yang cukup besar, seperti kita lihat pada periode 20 Februari hingga ke 28 Februari ini koreksi cukup dalam dari harga 2005 sampai ke 2100. Namun kabar baiknya adalah ini koreksi yang wajar dan tidak membentuk new low. Jadi koreksi seperti inilah dapat dimanfaatkan untuk kembali akumulasi di saham BRPT. Jadi kami sarankan untuk BRPT masih bisa di keep dan let the profit run. Lalu Pak Rafis ya, untuk cut loss Trump. Saya kurang tahu Bapak akumulasinya di level berapa, namun jika Bapak cut loss tampaknya sekarang sayang Pak untuk di cut loss karena sudah mulai fase konsolidasi. Mungkin yang barang yang di atas bisa disimpan dulu. Kalau Bapak ingin trading bisa mulai sekarang ditradingkan di Trump, namun tetap disiplin tidak untuk di keep. Jadi Bapak harus pasang stop loss dengan ketat. Jika dia sudah mulai menyentuh atau melampaui batas stop loss yang Bapak tetapkan, segera harus cut loss. Jadi tidak menyimpan potensi kerugian yang semakin lama semakin besar di saham-saham seperti ini, Pak. Lalu Pak Edi, pertama kembali saham Gajah Tunggal. Untuk Gajah Tunggal tampaknya memasuki fase bearish jangka pendek dan akan berpeluang menguji support di kisaran 1100-nya. Harapannya 1100 ini tidak ditembus, jadi tidak membentuk new low, sehingga untuk jangka menengah panjang saham ini bisa kembali bergerak uptrend kembali. Demikian Pak untuk jangka pendek di saham Gajah Tunggal. Lalu saham Bumi apakah akan terus naik? Ini masih spekulatif Ibu, jadi saham-saham seperti Bumi ini sementara tidak untuk di hold jangka menengah panjang dulu, lebih baik untuk di tradingan saja, karena memang fundamental meskipun ada sinyalmen akan ada perbaikan, mudah-mudahan begitu harapannya. Namun kembali lagi kita harus kembali ke angka real, apakah angkanya sudah ada perbaikan atau belum. Jika angkanya masih begitu-begitu saja, maka masih spekulatif. Jadi Ibu jika ingin di saham Bumi lebih cocok untuk trading saja, tidak untuk di keep. Lalu Pak Rizky, untuk saham kembali saham Ralph dan Excel, kira-kira tentang buat masuk di berapa? Baik, untuk Ramayana tadi sudah kita sebutkan kisaran masuknya di antara support 1090 hingga ke 1100 Pak. Jadi lebih baik masih wait and see sampai ada koreksi. Nah, ini supportnya di level 1160 adalah titik penentu. Jika dia mampu memantul ke atas kembali di level ini, maka bisa diikuti. Namun jika dia tembus ke bawah, lebih baik tunggu di level 1100 untuk kembali akumulasi di saham Ramayana. Meskipun kalau dari sisi indikator stokastik seharusnya tren pelemahan sudah mulai melemah dan kembali menguat, tapi dalam jangka pendek tampaknya akan ada potensi untuk melemah sedikit lagi. Jadi masih wait and see untuk saham Ramayana. Lalu berikutnya untuk Excel kemarin tampak sempat menembus level 3000 dan ditutup di harga ya tepat 3000. Harapannya hari ini masih bisa lanjut untuk mengkonfirmasi pembentukan pola cup and handle-nya. Kalau pola cup and handle ini akan lancar terbentuk, maka dia harusnya bisa menuju ke level 3250 kembali untuk saham Excel dalam jangka pendek. Jika ingin masuk, coba kita tunggu Pak, apakah 3000 ini kembali diangkat atau tidak. Jika level 3000 ini cukup kuat dan masih ada akumulasi beli, maka bisa diikuti di rentang 3000 hingga 3030, 3025 dan tunggu sampai ke level 3225, 3250 untuk konfirmasi apakah dia akan breakout dari resistennya atau tidak. Demikian Pak Rizky. Berikutnya Bapak Andrew Setiono, untuk saham Excel sebagai hold atau bagaimana. Lalu untuk MYOR dalam jangka menengah, ya untuk Excel tadi masih bisa di hold Pak, targetnya sampai ke level 3250. Namun jika dia hari ini ditutup merah, mungkin bisa coba jual dulu dan tunggu di kisaran level 2866. Namun peluang untuk menguat tampaknya akan lebih besar di dalam waktu dekat ini. Lalu untuk Amayora untuk jangka menengah, ya untuk MYOR ini
tidak banyak ditradingkan dan harganya juga tidak terlalu volatile. Jangka menengah masih bisa di hold karena masih dalam fase uptrend Pak. Namun juga untuk jangka pendek mungkin bisa kembali akumulasi di kisaran support di level 2040 rupiah. Beralih ke Bapak Ahmad Irfandi untuk saham Agro dan Bluebird. Untuk Bank BRI Agro, untuk BRI Agro tampaknya sudah mulai kembali aktif setelah fase konsolidasi singkat di rentang 7 Maret hingga ke 10 Maret kemarin. Dan kemarin sempat menguat ke level 1050 dan hari ini jika seandainya tidak berada di bawah level 925 maka bisa kembali diakumulasi dengan target price dekat di level 1100 kembali. Namun sekali lagi saham-saham seperti ini hanya untuk trading saja, tidak untuk di hold dalam jangka waktu menengah dan panjang. Lalu Bluebird. Untuk Bird ini masih dalam fase uptrend dalam jangka pendek. Tampak dia sudah breakout dari moving average 200 harinya. Kalau jangka pendek tampaknya ada konsolidasi terlebih dahulu di rentang 3875 hingga ke 4000. Perhatikan jika level tersebut mampu bertahan dan ada penguatan kembali di saham Bird dan breakout level 4100 maka bisa kembali diikuti. Jadi syarat saham Bird ini untuk bisa kembali trading buy adalah jika dia breakout level 4100 yang mana adalah resistennya, karena kalau dia breakout maka masih bisa melanjutkan penguatan. Namun justru jika dia turun di bawah level 38 maka ini short term dalam menjadi bearish kembali, jadi masih wait and see untuk saham Bird. Jika Bapak ada barang bisa di hold dulu, tunggu arahnya kemana. Jika dia arahnya masih menguat masih bisa disimpan lagi dan presiden berikutnya ada di kisaran di 4380. Beralih ke Ibu Pramesti untuk saham WSBP, BKSL dan BBTN. Baik, Waskita Beton masih berada di support 535 hingga 540 Bu. Jadi mungkin Ibu jika sudah ada barang bisa bersabar dulu, tunggu sampai fase konsolidasi ini selesai. Kalau kita lihat dari histogram MACD tampak sudah mulai ada konsolidasi di sini dan juga untuk Bollinger Band yang sudah mulai melandai untuk kemudian untuk merapat kembali. Jadi sudah akan ada pembalikan arah di WSBP, harapannya demikian. Jadi masih tunggu saja Bu di harga ini. Jika belum ada barang maka 535 adalah level yang baik untuk kembali akumulasi di saham WSBP. Berikutnya BKSL. Untuk BKSL ini cukup menarik karena sudah ada dalam tren bearish dalam jangka pendeknya, sudah menembus support 90, dan jika dia masih melanjutkan pelemahannya kita akan menantikan level 85 ini untuk bisa kembali akumulasi dan tradingkan saja dengan rentang 85 hingga 95 rupiah Bu untuk saham BKSL. Lalu BBTN. Untuk BBTN juga kemarin kenaikan sudah mulai terbatas. Mungkin jika Ibu ada barang bisa coba sell on strength di kisaran 280 Bu jika kenaikan sudah mulai agak terbatas seperti ini, dan kembali akumulasi di level support di level 2020-an. Lalu Bapak Aldi untuk saham Harum, BP dan Bapa. Baik, untuk Harum Energi. Harum Energi ini sedikit membentuk swing up ya. Pasca kemarin sempat menguji 2 hari lalu menguji support 2080, namun intraday-nya kembali kemarin bahkan dan ditutup di atas menguat ya. Ini tren penguatan cukup besar, jadi mungkin bisa coba diikuti Pak. Tambah lagi jika dia breakout level 2400 maka peluang untuk kembali menguji level 26-nya terbuka lebar. Jadi hari ini masih bisa diikuti untuk saham Harum, ditambah semalam harga batubara juga ada sedikit penguatan, jadi mudah-mudahan bisa menjadi katalis positif bagi saham Harum Energi. Berikutnya ada saham Benakat. Benakat Energi ini masih dalam fase downtrend Pak, dan belum ada tanda-tanda pembalikan arah. Kita lihat area support di kisaran MA100 di harga 95 hingga 98, dan juga ini sekaligus menjadi Bollinger Band batas bawahnya. Ini harapannya menjadi support kuat bagi saham BP.
Perhatikan jika support ini mampu membalik arah dan juga indikator stochastic moving average MACD mendukung, maka bisa diikuti untuk trading buy. Namun jika belum ada akumulasi kembali saham BP, mungkin bisa wait and see saja, tidak usah masuk dulu di saham berbakat. Saham Bapak juga masih volatile sekali Pak, jadi ini tradingkan dengan rentang 80 hingga ke 9 atau 100 rupiah saja untuk tradingnya, cukup lebar memang rentangnya. Jadi mungkin bisa coba trading buy kalau mendekati level support saja Pak. Kalau sudah mulai naik dengan ketinggian tidak usah dikejar di saham Bapak. Lalu Bapak Joni Sianturi, apakah ICBP sudah mulai ada pemberian arah? Untuk ICBP secara minor ada Pak, ada kelihatan di sini dari sisi MACD ya, mungkin tidak akan terlalu kuat pemberian arahnya, baru konfirmasi jika dia sudah ada breakout resisten di kisaran 8550 Pak. Jadi itu baru ada pemberian arah kuat, namun dalam waktu dekat ini paling kenaikannya minor. Jika Bapak view-nya untuk medium dan long, masih kami belum sarankan untuk menambah posisi atau masuk di saham ICBP ini. Namun jika Bapak ada sudah barang, mungkin bisa coba di trade sell-kan dengan rentang resisten di level 8450 hingga ke 8550. Berikutnya Bapak Rizky Aprian Budi untuk saham Bumi, mohon review kembali. Baik, kita lihat pasca opening seperti apa saham Bumi. Ya, tadi sempat menguat tipis, namun opennya masih sama dengan harga closing kemarin. Kita hari ini jika dia mampu breakout di atas level 330, maka bisa diikuti untuk trade buy kembali, dan harapannya kenaikannya akan berlangsung cukup panjang seperti yang terjadi di bulan Oktober hingga November lalu, dan juga di bulan Januari hingga awal Februari. Perhatikan jika dia menembus level 330 dan mencapai ke level 340, maka bisa diikuti kembali. Namun jika hari ini justru melemah kembali, maka masih wait and see di saham Bumi. Tidak mungkin ditunggu di level 310 hingga 305 untuk bisa kembali trade buy. Lalu Bapak Suhara Tirta untuk SMDR, BCIP, dan FPNI. Baik, untuk SMDR ini sebenarnya secara fundamental dia baik, valuasinya cukup murah, namun tidak terlalu aktif diperdagangkan, jadi masih spekulatif sifatnya. Dan kemarin juga sudah menguat selama 3 hari berturut-turut, dan ini memasuki hari keempat. Mungkin bisa coba take profit saja Pak di saham SMDR ini, dan tunggu untuk mengamankan profitnya. Jika Bapak belum ada barang, kami tidak sarankan untuk mengejar di saham yang kenaikannya sangat curam seperti ini. Lalu BCIP. Untuk BCIP masih sideways, cenderung melemah Pak, belum ada tanda-tanda pembalikan arah. Mungkin jika Bapak ingin trading buy, tunggu sampai ada volume saja Pak untuk saham-saham seperti ini. Lalu FPNI tampak ada perbaikan kinerja tahun kemarin, namun perlu kita perhatikan apakah dia konsisten atau tidak. Namun kalau kita lihat dari arah harganya ini digerakkan cenderungnya, jadi berisiko cukup tinggi dan waspada adanya pembalikan arah tiba-tiba di saham FPNI. Lalu Bapak Ibu Emi Erlianawati untuk saham Adikarya dan Harum Energi, target price-nya untuk Adikarya. Untuk Adikarya target price terdekat ada di harga 2.400 Ibu, dan mungkin akan lebih sedikit ya, ada di kisaran 24 hingga 3540 untuk target price take profit di saham Adikarya. Jika Ibu sudah ada barang, mungkin bisa tunggu di level tersebut untuk kemudian realisasikan profitnya, dan kembali tunggu sampai ada technical correction untuk kembali akumulasi di saham ADI. Karena dalam jangka menengah sebenarnya ADI ini masih dalam fase uptrend jangka menengah pendeknya. Lalu untuk Harum Energi ini sudah ada swing up, dan kalau dia menguat mencapai level 2425 lagi, dia membentuk pola cup and handle. Sedikit kita lihat di sini, dan jika dia breakout level 2435-nya, dia berpeluang untuk kembali menguji level 2600 hingga 26700 untuk
menguji level tertinggi sebelumnya yang terbentuk di tanggal 14 November 2011. Jadi masih, jika Ibu sudah barang bisa wait and see di saham Harum Energi. Lalu Ibu Vivi Effendi untuk saham BNLI. Ya, BNLI kemarin menguat cukup tinggi, namun hari ini tampaknya agak sedikit terbatas kenaikannya. Kalau kita lihat secara historical, pasca kenaikan drastis BNI cuma berlangsung 1 hingga 2 hari, jadi mungkin hari ini bisa coba take profit terlebih dahulu di rentang 760 hingga 780 rupiah, Ibu. Untuk Pak Gunawan, untuk saham roti, Inco dan Medco. Baik, kita saham roti. Untuk roti ini ada pembalikan arah di area support 1440 hingga 1450. Kita lihat apakah pembalikan arah ini terkonfirmasi juga hari ini. Karena untuk sisi Bollinger Band-nya sendiri masih terlihat terbuka ke bawah dan ada peluang juga masih untuk kembali melemah ke bawah. Namun kalau kita dari sisi histogram MACD-nya sudah tekanan jual sudah mulai mereda dan stokastik juga sudah ada sedikit golden cross di bawah, jadi indikator untuk pembalikan arah terbuka lebar. Namun perhatikan jika dia menembus level 1450 ke bawah, ini menjadi tidak baik dan masih wait and see sampai ada konfirmasi. Jadi untuk amannya mungkin Pak Gunawan bisa coba tunggu apakah hari ini bisa lebih tinggi dari level 1480, dan jika level 1500 masih belum ketinggalan untuk bisa akumulasi kembali di saham roti. Dan jika ada pembalikan arah, maka target price berikutnya ada di kisaran 1520 hingga 1530, yang mana merupakan ada gap sedikit di sini, gap kecil. Dalam jangka pendek tampaknya akan menuju ke sana terlebih dahulu untuk arah pembalikan arahnya. Lalu saham Inco. Untuk Inco ini ada pembalikan arah minor, Pak, namun tampaknya tidak akan terlalu besar, kemungkinan akan sampai ke level 2430 hingga 2440 saja untuk tenang reboundnya. Jadi jika Bapak ingin trading, lebih baik trading ketat saja, tidak untuk di keep dalam jangka waktu yang agak panjang di saham Inco. Berikutnya Medco Energi. Untuk Medco sudah masuk ke fase konsolidasi dan kita lihat rentangnya antara 2450 hingga ke 2750 dalam jangka pendek. Kalau fase konsolidasi di atas ini arahnya bisa kembali breakout ke atas, namun kita harus lihat fundamental perusahaannya. Namun jika fundamental tidak ada yang spesial, bahkan cenderung agak mahal, maka berikutnya peluangnya adalah cenderung untuk terkoreksi. Di sini kita ada support pertama di kisaran 2500, saya gambarkan di sini 2500, lalu ada berikutnya supportnya di kisaran 2410. Nah, di sini ini adalah dua support yang krusial, karena jika level pertama jebol, harapannya mampu bertahan di level kedua ini, di level 24. Namun jika level 24 ini jebol ke bawah, yang mana sekitar area MA20-nya, kita menantikan koreksi yang cukup dalam di saham Medco seperti yang terjadi di saham-saham seperti Sril, lalu juga saham Trump. Karena kalau kita tarik garis Fibonacci-nya dari kenaikan kemarin, ini untuk support berikutnya setelah 24 ada di kisaran 2200, lalu ada 2050, jadi memang cukup jauh untuk support area Medco jika dia menjebol support 2410. Demikian Pak Gunawan. Lalu Bapak Markus Putirai untuk saham Rimo. Ya, Rimo ini red isunya besar sekali, jadi mungkin tidak secara teknikal tidak bisa dibahas, namun jika secara sangat berisiko, Pak. Jadi jika Bapak tidak familiar dengan saham-saham yang seperti ini, mungkin kami tidak sarankan. Namun jika Bapak ingin mencoba, boleh, namun sedikit saja, dan tetapkan stop loss dan target price yang ketat untuk saham-saham seperti ini, Pak. Demikian Pak Markus. Ya, waktu sudah menunjukkan 15 menit memasuki sesi perdagangan sesi pertama ini. Kami akan cukupkan untuk
Philip Morning Call edisi hari ini. Terima kasih atas pertanyaan Bapak Ibu sekalian, dan kita akan berjumpa kembali untuk PMC sesi esok hari. Selamat pagi dan salam cuan.